mungkin hampir selalu saya dengar setiap hari, perempuan tidak pernah salah. Gimana pandangannya itu? Kalau saya Perempuan tidak sepakat. Saya tidak sepakat. Kalau Saya sebagai terkadang perempuan. gimana, sepakat atau tidak? Perempuan selalu benar. Tidak. Kenapa coba? Kalau Kais Kalau kenapa? saya sebenarnya bukan perempuannya yang selalu benar, cuma tergantung dari laki-lakinya bisa merasionalkan tidak perempuannya, bisa menjawab tidak perempuannya, bisa memberikan jawaban dan alasan yang tepat tidak untuk perempuannya. Ketika misalnya laki-lakinya tidak bisa memberikan jawaban yang rasional atau alasan yang tepat, ya Halo masyarakat Bang Bana, selamat datang di Jari Pertama, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa walaupun dadakan. Sebelumnya kita perkenalkan dulu, namanya siapa Kak? Kisra. Kak Yusra, biasa dipanggil? Kalau di sini dikenalnya Iis. Ya tahu. Kalau boleh tahu aslinya dari Aslinya mana? dari Buton Selatan. Buton Selatan. Kalau saya tahu Kak Isra ini salah satu mahasiswa aktif juga. Kalau boleh tahu dari mahasiswa universitas mana? Universitas Dayan Sandrian. Di Bau-bau. di Pulau Bawang. Jadi kali ini mungkin kita mau menimba ilmu atau mungkin saya juga mau bertanya-tanya soal keperempuanan tentang Kak Isra. Terus di era sekarang ya Kak, menurut pandangan saya, gimana itu perempuan selalu jadi salah satu hal yang sangat diperhatikan. Beda dengan dulu tuh Kak, kalau dulu semisal kalau kita berbicara masalah perempuan palingan dapur, Kasur. dapur, Sumur sumur, kasur. Kalau menurut pandangan Kak Isra tentang perempuan yang seperti mana yang menjadi panutan Kak Isra? Kalau untuk saya sendiri, kalau panutan perempuan saya salah satunya mungkin teman-teman kenal tuh Najwa Shihab. Itu salah satu panutan atas. artis papan atas, salah satu aktor ya, bukan aktor sih, lebih tadi tokoh lah istilahnya, tokoh yang saya jadikan sebagai inspirasi. Karena kalau misalnya melihat seperti tadi yang Sarul katakan bahwa perempuan itu selalu katanya, yang kalau dulu ya, alhamdulillah sekarang sudah tidak, yang selalu kasur, sumur, dapur, itu sudah terlalu apa ya istilahnya, terlalu kuno atau ketinggalan zaman sekali untuk Betul, era betul. yang sekarang 5.0 loh, yang sekarang sudah serba canggih IT. Jadi pola pemikiran yang seperti itu harus diubah lah, karena sudah tidak zaman. Tapi menurut Kak Isra, kalau semisal berbicara masalah perempuan, terkadang itu masyarakat memandangi bahwasanya perempuan yang ujung-ujungnya cuma dapur, yang ujung-ujungnya cuma jadi ibu rumah tangga, ngurus anak, ngurus baju, dapur. Gimana itu pandangannya Kak Isra? Kalau saya seperti itu, stigma-stigma sosial seperti itu harus dipatahkan atau harus dihilangkan. Sebab sudah tidak zaman lagi seperti tadi kembali saya katakan bahwa perempuan, ketika kita melihat tentang perempuan, tidak bisa kita hanya letakkan pada sumur, kasur, dapur. Karena sebelum kita lihat kepada perempuan, kita mau lihat dulu perempuan ini dia apa. Dia adalah manusia. Ketika kita lihat sebagai manusia, maka haknya kita antara perempuan dan laki-laki itu sama, tidak ada pembedaannya. Makanya ketika kalau mau kita melekatkan antara perempuan yang khusus domestik, sedangkan laki-laki dia berdikari, sudah sangat apa ya, ketinggalan sekali, dan pola pemikiran seperti itu yang harus Diubah. diubahkan. Iya, Tidak balance. Jadi sekarang itu antara perempuan dan laki-laki seimbang. ya harus seimbang. Porsinya juga seimbang. Sebab apa ya istilahnya, itu bisa juga menjadi hal untuk membatasi potensi masing-masing dari makhluk individu ini, mulai dari laki-laki maupun perempuan. Semisal kayak perempuan yang katanya melekat di dapur, laki-laki itu ndak usah. Jadi kayak masalah memasak itu ndak usah laki-laki. Tapi kan seperti yang kita tahu sekarang, di Indonesia salah satunya ada chef laki-laki. Betul. Kalau misalnya kita bilang laki-laki ndak usah memasak, nah potensi laki-laki sebagai chef, sebagai koki ini akan terhalangi, akan terhambat. Jadi dia potensi dalam dirinya itu dia apa ya, dibatasi seperti itu, karena ada tadi pelekatan-pelekatan atau istilahnya apa ya, pengkotak-kotakan gender atau jenis kelamin antara dalam masalah dapur itu untuk perempuan, dan masalah genteng pekerjaan di luar itu masalah laki-laki. Padahal kan itu semua jenis benda mati yang tidak ada jenis kelaminnya. Betul.
berbicara masalah perempuan, kesetaraan gender, perempuan selalu disudutkan. Di sudut pandang segi pendidikan lain kan, kita bicara masalah pendidikan tentang perempuan. Biasa perempuan dibatasi masalah pendidikannya. Kalau perempuan dibatasi masalah pendidikan, kemungkinan 5 tahun menurut pandangan Kak Isra, Kak Is bagaimana? Oh, generasi penerus bangsa akan turun, akan sangat merosot masalah pendidikan tersebut. Seperti yang kita tahu, madrasah awal itu adalah perempuan. Pintarnya perempuan, pintarnya suatu generasi tergantung perempuannya. Pintarnya peradaban, canggihnya suatu peradaban, majunya suatu peradaban, ya karena perempuannya. Bisa di cross check bahwasannya gen kepintaran itu turun dari perempuan, dari seorang ibu. Dan ketampan atau fisik itu dari seorang ayah. Makanya, ya kalau misalnya perempuan atau generasi penerus mau cerdas, ya maka bimbing perempuannya tadi. Berbicara masalah pendidikan ya guys, saya punya beberapa teman yang mungkin notabene mereka nggak punya pendidikan atau pendidikan yang baik ya. Tapi karena pergaulan, terus faktor ekonomi, sosialnya, sehingga dia berubah ke arah yang lebih negatif. Contoh kecilnya mungkin mereka lebih nakal dan lebih berani terhadap hal-hal yang seharusnya mereka tidak lakukan. Jadi pandangannya gimana tuh Kaisa? Kalau seperti itu ya, itu dia tadi, makanya harus mulai dari basic. Istilahnya kalau misalnya memang anak yang tidak ada pendidikannya, seharusnya peran orang tua di situ. Harus ada peran orang tua. Nah, makanya tadi kenapa kita bilang bahwasannya pikiran kolot ya istilahnya, yang tentang perempuan tidak kulit harus dihilangkan. Sebab itu tadi, karena perempuan adalah madrasah pertama, dia adalah guru pertama untuk anaknya. Makanya itu penting bagi generasi selanjutnya untuk anak-anaknya, karena di situ nanti dia bisa membimbing anak-anaknya. Makanya pentingnya pula pendidikan, sebab pendidikan bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk generasi selanjutnya. Makanya kalau misalnya mau bicara tentang jeleknya atau karena lingkungan ya istilahnya pergaulan bebasnya perempuan atau apa, sebenarnya tidak bisa kita salahkan sepenuhnya ke anak, tapi bagaimana perannya orang tua juga untuk membimbing anak-anaknya. Jadi kalau masalah perempuan dan gaya hidup seorang perempuan dipengaruhi daripada maksudnya lingkungan keluarga yang pertama, terus lingkungan pertemanannya, terus berbicara masalah perempuan yang mungkin lebihnya kita tahu terkadang terjadi pelecehan. Itu sering sekali terjadi ya, dan bahkan kalau berbicara masalah pelecehan, kalau nggak salah bulan lalu ada satu berita pelecehan di bawah umur. Tadi kita sudah sebut ya, sudah bahas itu. Dan menurut saya agak miris karena yang melakukannya seorang laki-laki yang menurut saya punya pendidikan. Tanggapannya gimana terhadap seorang perempuan di bawah umur dilecehkan seorang laki-laki yang punya pendidikan? Sangat miris dan ironis sih. Maksudnya kalau kita mau lihat dari background berpendidikan, sebenarnya untuk punya otak saja tidak cukup, tapi harus punya akal. Karena punya otak itu binatang pun, mohon maaf ya, binatang pun punya, tapi mereka tidak punya akal. Makanya kita dibedakan itu sama hewan-hewan itu ya, karena akalnya tadi itu. Makanya otak tidak cukup kecuali dia berakal. Dan kalau persoalan tentang sangat disayangkan sekali, dan saya pun minggu kemarin saya rasakan tentang catcalling ya, yang sangat itu yang sering sekali terjadi di sebenarnya catcalling itu dinormalisasi sama orang yang sangat, yang kayak istilah cewek QQ ya. Astagfirullah, itu kayak apa sih? Pengen banting rasanya. Kayak Masya Allah. Banting kasih langsung smackdown. Pokoknya seperti itu. Jadi kayak tapi menurut saya tuh catcalling itu sebenarnya nggak perlu dinormalisasi dan tidak akan dinormalisasi kalau perempuannya bijak, betul nggak sih? Iya, kayak misal gini, apa ya istilahnya, ketika kita di catcalling terus, ya kita merasa memang kalau itu tidak nyaman untuk kita, ya kalau bisa tegur ya tegur. Tapi kan memang beda lagi setiap psikologi orang-orang ya. Ada yang ketika di catcalling seperti itu tremor, jadi takut. Nanti dia berani speak up kecuali sudah di luar, kayak sudah tidak dalam istilahnya lingkungan tadi itu. Betul. Speak upnya pasti melalui sosmed. Seperti ada teman saya yang langsung kayak dia bicara di sosmednya, berbagi di history Instagramnya. Tapi dia rasakan bahwa dia gemetar, dia tremor ketika dilakukan seperti. Tapi dia
alhamdulillahnya dia berani speak up. Dan kalau saya tipikal orang yang kalau misalnya kurang ajar, saya labrak sih. Langsung Ternyata action. tapi lihat kondisi dulu, ini saya menang atau tidak? Jangan sampai, aduh saya kalah. Terus kalau yang bahas masalah yang begitu tuh Kak, terkadang juga saya lihat ada beberapa, kadang tuh di masyarakat luas ini, khususnya di daerah saya, sekitaran saya, sekitar Kasih Putih dan sekitarnya itu, biasa, dia sudah di catcalling, bahkan lebih daripada kata halusnya, sudah kayak menurut saya, oh tidak wajar nih. Tapi malahan mereka menormalisasi dengan senyuman. Gimana sih, maksudnya pandangannya tuh kayak perempuan-perempuan begitu, maunya dia apa sih maunya kita, entah dia kurang pemahaman tentang itu atau dia menganggap hal yang wajar sehingga normalisasinya selalu ada di itu. Kalau misalnya hal seperti itu yang terjadi, perlu kita cross-check dulu kembali ke backgroundnya perempuannya seperti apa, karena dia yang rasakan mungkin. Cuma kalau kita mau bangun asumsi atau kemungkinan yang pertama, mungkin dia takut untuk bersuara atau malu, karena seperti yang kita tahu bahwasannya kalau kita sebagai perempuan menjadi korban, kita itu yang disalahkan. Jadi si pelaku ini dia kayak, ya sudah kamu pelaku, apa ya, dia salah tapi tidak terlalu disalahkan dalam lingkungan, pasti disalahkan tetap ke perempuannya. Dan jadi mungkin perempuan salah satunya mungkin tertekan di situ psikisnya. Jadi kalau ketika dia bicara atau speak up, dia malu dan terus dia takut mungkin pandangan orang lain seperti apa terhadap dirinya gitu. Terus yang kedua mungkin karena dia tidak berani speak up. Yang kedua mungkin kalau mau dibilang normalisasi mungkin tidak, cuma mungkin dia tidak tahu batas-batas, tapi kurang tahu sih. Tapi kemungkinan dia juga tidak tahu batas-batas yang mana yang bisa atau memang dia normalisasi untuk badannya dengan tidaknya gitu. Kurang harga diri sih. Seharusnya marah kan. Diteriakin aja seharusnya kita udah marah, karena yang pertama tidak sopan. Yang kedua di tempat umum, apalagi yang ini orang yang mungkin kita tidak kenal loh. Kalau ini, sedangkan orang yang kita kenal mungkin kita harus marah gitu, kita harus tegur, oh ini nggak baik ini. Betul sih. Apalagi orang yang kita tidak kenal. Tapi kemungkinan besarnya sih itu dia tadi karena psikisnya, mungkin ya karena takut ya, jadi dia tidak berani speak up, atau karena besar rasa malunya terhadap hal yang seperti itu, karena hal-hal berbau seperti itu masih dianggap tabu istilahnya untuk speak up tentang masalah pelecehan. Banyak yang masih merasa tabu, tidak usah bersuara, bukan karena mereka ingin dilakukan seperti itu, tidak, tapi mungkin mereka lebih ketakutnya jangan sampai orang beranggapan yang tidak baik-baik terhadapnya. Jadi lebih baik daripada tersebar malu, ya lebih baik dia mendam sendiri. Jika dikasih pilihan nih Kak, entah kita diam atau kita speak up, diam karena malu, speak up karena dicerita, bagaimana? Kalau Pilih mana coba? Kalau pribadi saya ya speak up, tetap speak up. Walaupun dicemooh gitu. Iya, speak up, karena ya ini yang sebenarnya sangat miris juga disayangkan di lingkungan kita, karena ketika misalnya kita menjadi korban pelecehan, yang dinilai atau yang dilihat itu apa ya, bukan kita sebagai korban, tapi yang dilihat itu kayak, kamu keluar malam ini, atau pakaianmu yang tidak bagus ini, yang seksi terbuka dan apapun itu. Padahal tidak ada sangkut pautnya seperti itu. Itu yang jadi kadang juga orang-orang takut untuk speak up. Dan kalau misalnya mau lari ke ranah hukum, ya kadang hukumnya juga yang terlalu lambat, yang tidak mendukung. Betul sekali, hukum yang terlalu lambat, hukumnya yang melet, atau pura-pura tidak dengar. Biasa terjadi ya. Karena saya berapa kali ya di bau-bau ya dampingi kasus adik-adik di bawah umur mengenai pelecehan, dan sampai sekarang belum ada titik terang kayak gitu. Yang terakhir kemarin sampai terjadi pembunuhan di kampung saya sendiri di Kadatua. Sampai sekarang belum ada titik terangnya pelaku ini ditangkap. Belum ada. Sudah dilaporkan, sudah menjadi DPO. Sampai sekarang belum ada tim. Dilaporkan di mana? Di Polres Bau-Bau. Ya, yang nonton videonya Polres Bau-Bau tolong diusut tuntas kasusnya. Tanggal berapa? Udah. Kasusnya itu tahun 2024. 2024 Sudah 1 tahun lah, 1 tahun lebih. Jadi tolong yang nonton videonya ini, Bapak maupun Ibu, jangan lupa usut tuntas
Kalau kita tidak, ya biasa speak up dong. Itu sangat sayang sekali karena kasusnya itu selain dugaan pemerkosaan, pelecehan, terus dia pembunuhan. Iya, sampai meninggal. Anak umur 7 tahun. 7 tahun? Iya, 7 tahun. Masih SD. Masih SD. Kelas Itu 1. dia posisinya lagi pulang sekolah. Posisi pulang sekolah. Pulang sekolah. Terus terjadi. Terus tadi itu dia diiming-imingi, dikasih gula-gula mau bantu kalau saya tidak lupa mau bantu pergi ambil kelapa ya kalau tidak salah, bantu angkut kelapa gitu sama si pelaku. Anak di bawah umur. Dan lebih mirisnya lagi itu dia ketika sudah dibunuh itu dia ditimpa pakai batu di dalam gua, dimasukkan dalam gua terus ditimpa pakai batu, jadi kayak bukan manusia yang dikubur. Bejat sekali. Sangat Bejat. dan sampai sekarang belum ada titik terangnya. Kasusnya sudah mau 1 tahun. Sudah 1 tahun lebih. Kerja nggak sih? Nggak punya kerja tapi nggak ada hasil. Sudah tahu 1 tahun lah ini. Indonesia nggak tahu. sebatas DPO lah. Sebatas DPO 1 tahun. Sangat luar biasa kasusnya ya. Miris sekali. Selain daripada kasus itu, mungkin pernah dapat kasus yang sekitaran Bombana. Mungkin kan kita ini gadis bolak-balik bau-bau Bombana bau-bau, dan sering dijadikan sebagai pemateri. Terus punya link di anak-anak Bombana juga menurut saya agak luas ya, karena saya juga salah satu anak mahasiswa Bombana dan kenalnya Kais itu di forum. Mungkin punya pengalaman di sekitar lingkup kampus ada terjadi hal yang menurut saya kurang baik atau menurut Kais kurang baik gitu. Maksudnya dalam hal apa? Dalam hal kesetaraan gender terhadap perempuan. Kalau dalam lingkup di Bombana, saya memang berteman sama teman-temannya, tapi tidak seaktif di bau-bau. Cuma kalau alhamdulillah di bau-bau saya selalu dilibatkan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kayak misal kalau segala sesuatu tentang kegiatan, entah kita mau bahas tentang kegiatan yang informal maupun non formal, isunya tetap dibahas sama-sama. Betul. Dibahas sama-sama. Jadi tidak tiba kayak hanya panggil untuk memperamai masa, memperamai kegiatan baru dilibatkan. Alhamdulillah sih saya tidak dapat seperti itu ya. Mungkin karena ya sudah lama berkecimpung dalam dunia pertemanan seperti itu ya, jadi mungkin sudah nilai ya. Jadi pandangan Kais mengenai mahasiswa Bombana yang kesetaraan gender ini sudah rata nggak sih di Bombana, atau masih harus ditingkatkan lagi, atau sudah termasuk dalam kategori sudah seimbang kesetaraan gender di Bombana ini? Kalau untuk masalah kesetaraan gendernya ya mungkin bisa lah, karena kemarin saya sempat dengar info pemilihan ketua IMPIT Kendari kalau tidak ada calon perempuan ya? Iya, calon perempuan, dan dia terpilih menjadi ketua, dan itu salah satu pencapaian luar biasa juga untuk perempuan ya, dilibatkan dalam ruang-ruang lingkup seperti itu. Oke Kak, ini Kais, berbicara masalah perempuan, saya punya beberapa teman perempuan yang mungkin latar belakangnya tidak berpendidikan, terus keluarganya juga keluarganya juga bagaimana ya, orang dalam broken home, terus ekonominya tidak baik, terus lingkungannya juga kurang baik, sehingga mereka terhasut dan terbawa arus, sehingga menjadikannya mereka perempuan malam. Untuk hal yang seperti itu guys, saya merasa kasihan sekali perempuan seperti itu. Karena kenapa guys? Kalau bicara masalah perempuan yang seharusnya kita hormati, kita sayangi, tahu-taunya menjadi hal seperti itu. Dalam kasus seperti ini guys, bagaimana caranya atau solusi menurut Kais yang tepat buat perempuan-perempuan yang sudah terlanjur masuk ke dunia gelap ini? Kalau menurut mengenai saya, untuk perempuan yang seperti itu ya harus kita rangkul. Jangan bahwasannya ketika kita melihat mereka sudah terjun dalam dunia hal seperti itu, kita malah tambah jauh atau bahkan kita mau cap buruk. Karena mereka juga kalau bisa memilih, mereka tidak mau seperti itu.
Apalagi tadi faktornya tentang video ekonomi, terus tentang lingkungan keluarganya. Ya, jadi kayak hal-hal seperti itu tidak bisa serta-merta kita mau kayak misalkan di korban ini, istilahnya dia kan sebagai korban ya, korban terhadap kerasnya alam, istilahnya kerasnya dunia. Ya berarti perannya kita sebagai, mungkin saya sebagai perempuan yang merangkul itu entah dengan cara kita ajak berteman terus diletak. Tapi kan kalau untuk saya pribadi, saya tidak bisa langsung kayak rangkul terus suruh dia untuk berhenti dari situ. Betul. Kecuali saya sudah punya lapangan pekerjaan, ya, saya bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang misalkan dia bisa menjamin hidupnya. Ya paling kalau misalnya saya, apalagi saya sekarang masih mahasiswa yang belum berpenghasilan, ya paling hanya sebagai support yang kasih tahu dia bahwasannya, oh iya, mungkin kita tidak bisa langsung mensupport secara apa ya istilahnya materi, tapi kita bisa kuatkan dia dengan berada di sisinya, bahkan tidak dengan cara kita tidak menghakimi atau menjudge saja, itu sudah termasuk membantu. Karena kita tidak tahu tentang background atau pengalaman hidupnya yang kemarin itu seperti apa. Jadi kita, bukan tugasnya kita yang sesama hamba untuk menghakimi orang lain. Ya minimal tidak ya kita rangkul. Kalau misalnya memang kita bisa untuk memberikan dia lapangan pekerjaan, menyediakan dia lapangan pekerjaan yang lebih baik, dia bisa meninggalkan lapangan pekerjaan yang sebelumnya, ya kita tarik seperti itu. Sebenarnya apa ya istilahnya? Kan pasti lagi banyak nanti yang bilang itu netizen, kan banyak pekerjaan orang lain, kenapa tidak mau kasih begitu kan? Dia sendiri yang penting halal. Karena mereka tidak tahu kebutuhannya orang seperti apa. Kan mereka tidak tahu kebutuhannya orang seperti apa. Terus di satu sisi, ya memang mungkin kalau misalnya kita mau hidup secara pas-pasan atau sesuai dengan kebutuhan mungkin cukup. Cuma kita tidak tahu tentang kebutuhannya orang lain ini seperti apa. Jangan sampai dia keluar keluarganya. Betul. Kalau saya seperti itu, kebanyakan teman saya yang kerjanya di dunia malam, dia ada tulang keluarga. Bahkan dia juga tak single mom, dia punya anak yang mau dihidupi. Kerja halal yang mungkin gaji 1 atau 2 juta sudah cukup sebulan. Jadi mau tidak mau mereka harus kerja yang seperti itu. Sekalipun kita sudah mengingatkan, memberi saran, tapi kalau kita belum bisa memberikan mereka lapangan pekerjaan yang lagi, kita tetap pada posisi itu. Betul nggak sih? Iya betul. Mungkin di sini lebih kepada pemerintah ya. Mungkin pemerintah lebih memperhatikan. Betul. Yang Peran pemerintah kayaknya lebih dibutuhkan di sini. Menurut saya peran pemerintah sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan kan? Karena ya di luar dari kapasitasnya kita untuk bagaimana merangkul teman-temannya kita yang di dunia malam ini, tidak akan cukup terhadap bagaimana lebih besar kapasitasnya pemerintah lah istilahnya daripada kita nih yang, apalagi kita yang sebagai mahasiswa yang tidak punya pekerjaan atau tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan, ya paling kita ya membantunya hanya dengan tidak menghakimi ya, atau memahami bagaimana situasi dan kondisi kehidupannya mereka. Dan sedikit memberi saran sih menurut saya. Tetapi peran pemerintah Ya, dalam kondisi ini sangat besar. Iya, apalagi perannya pemberdayaan perempuan dan anak ya, itu diperlukan sih. Untuk Kais, harapannya untuk perempuan-perempuan Bombana untuk kedepannya yang lebih baik, harapan Kais terhadap wanita-wanita Bombana gimana, Dok? Kalau saya untuk harapannya yang pertama mungkin dimulai dari diri dulu ya, dari dirinya setiap perempuan, setiap individu, bahwasannya dia harus sadar akan dirinya sebagai perempuan, bahwasannya perempuan itu adalah tuan atas dirinya sendiri. Dia tidak bisa dikontrol oleh pihak manapun, karena yang bisa mengontrol dirinya sendiri, tuan atas dirinya sendiri adalah dirinya sendiri, yaitu perempuan. Jadi ketika dia sudah mengenal dirinya bahwa dia adalah tuan atas dirinya, maka dogma atau doktrin terhadap dirinya itu bisa terpatahkan, bahwasannya perempuan harus begini, perempuan harus begitu. Itu bisa dibantahkan karena dia tahu bahwa saya ini perempuan, tuan atas diriku, saya berhak atas diriku. Jadi orang lain yang tidak tahu apa-apa tidak ada haknya sama sekali, karena yang tahu bagaimana diriku, yang tahu
diriku ya dia sendiri, perempuan itu sendiri. Jadi harapannya yang pertama itu dia harus tahu tentang ya saya perempuan, ya perempuan tuh harus berdaya, harus tahu tentang dirinya, harus tahu dia seperti apa. Dan yang kedua harapan saya sih lebih apa ya, karena dia sudah kenal dirinya, kalau bisa fokus ke dirinya dulu, bisa kenal istilahnya perasaan ya laki-laki ya istilah. Cuma tolong dikesampingkan dulu itu, kalau bisa kejar dulu pendidikannya, kejar setinggi-tingginya seperti itu, terlibat dalam sosial, jangan menutup ruang-ruang diskusi, Berbaur berbaur dengan masyarakat. Harapan saya itu sih. Terus karena dari pendidikan juga itu kita bisa mengenal bahwasannya perempuan yang berpendidikan itu perempuan yang woman support woman istilahnya, tidak menghakimi hanya dari katanya, tidak hanya menghakimi dari pendengaran saja atau penglihatan saja, tapi memang ya apa ya istilahnya, dan apa ya, kita tidak harus menghakimi orang lain karena kita tidak punya hak yang bisa menghakimi itu ya, hanya pencipta. Kita sebagai hamba ini ya harus hanya memahami. Jadi ya kalau menurut saya harapan saya terhadap perempuan-perempuan Bombana ya saling support saja, tidak ada lagi istilah saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Terus kejarlah pendidikan terlebih dahulu. Nomor satu kan pendidikan dan diri sendiri. Pendidikan nomor 1 ya. Pendidikan nomor 1 sih. Terus biasa saya dengar kata-kata selalu yang mungkin hampir selalu saya dengar setiap hari, perempuan tidak pernah salah. Gimana pandangannya itu? Kalau saya Perempuan tidak sepakat. Saya tidak sepakat. Kalau Saya sebagai terkadang perempuan. gimana, sepakat atau tidak? Perempuan selalu benar. Tidak. Kenapa coba? Kalau Kais Kalau kenapa? saya sebenarnya bukan perempuannya yang selalu benar, cuma tergantung dari laki-lakinya bisa merasionalkan tidak perempuannya, bisa menjawab tidak perempuannya, bisa memberikan jawaban dan alasan yang tepat tidak untuk perempuannya. Ketika misalnya laki-lakinya tidak bisa memberikan jawaban yang rasional atau alasan yang tepat, ya jangan salahkan ketika misalnya memang apa ya istilahnya, kata-kata seperti itu timbul perempuan selalu benar. Bukan saya kalau misalnya mau bilang perempuan selalu benar, saya tidak pernah klaim itu bahwa saya selalu benar, tidak. Saya juga manusia, bisa salah seperti itu. Cuma lagi-lagi kembali pada yang ketika kan kita kalau kita mengcross-check, kenapa sih bisa timbul bahwasannya perempuan ini selalu benar kan? Berdasarkan atas karena timbul dari debat-debat antara perempuan dan laki-laki, dan perempuan yang tidak mau mengalah. Padahal bukan perempuan yang tidak mau mengalah, hanya jawabannya kurang tepat yang diberikan dari laki-laki ke perempuannya. Kalau misalnya tepat dan tepat sasaran dan rasional, ya pasti diterima toh. Jadi tidaklah timbul stigma Perempuan selalu benar. Kalau saya itu sih, tapi selalu ada bahasa seperti itu loh kan, perempuan selalu benar. sebenarnya yang saya mau tanyakan Perempuan selalu mau dimengerti. siapa yang klaim bahwa perempuan itu selalu benar? Karena saya sempat juga diskusi tentang ini sama teman-teman di kampus, sama teman-teman laki-laki, dan yang mengklaim rata-rata perempuan selalu benar itu bukan dari perempuan, tapi dari laki-laki itu sendiri. Kami perempuan Yang mengklaim laki-laki, yang diatasnamakan perempuan. yang mengklaim Seperti itu ya? laki-laki, iya. Jadi misal kayak Sahrul ya kan, Sahrul laki-laki, Sahrul yang bilang bahwa perempuan yang selalu benar. Nah sementara saya sebagai perempuan, saya tidak pernah bilang bahwa perempuan itu selalu benar. Dan itu terjadi di lingkungan teman-teman diskusi saya. Dan ya mungkin untuk sampai di sini saja Kak Is, dan mungkin dari Kak Is mungkin ada penyampaian tentang media ini, tentang podcast ini, tentang saran, kritik atau bagaimana Kak Is? Saran ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya apresiasi luar biasa sekali untuk kegiatan podcast ya. Luar biasa, dan semoga lebih berkembang lagi dan banyak teman-teman lagi apa ya istilahnya, lebih ke apa, Pokoknya jadi tempat Ya, diskusi. tempat diskusi, berbincang, kayak tukar tambah ilmu Iya. di sini, sharing. Dan semoga lebih maju dan sukses terus. Dan terima kasih buat sobat-sobat pendengar yang udah nonton video ini. Jangan lupa like dan komen, dan buat teman-teman jangan lupa follow Instagram dan TikTok A1Info. Sekian dari kita, bye bye, see you next video. Bye.